Guys, good morning, selamat pagi. Di sini masih jam 10.30, tapi aku udah kelayapan. I'm going to Target. Dan aku lagi dorong stroller, in case kalian mendengar suara dorongan, suara roda yang berputar karena aku dorong stroller sama baby G. Dia lagi tidur. Jadi hari ini aku mau belanja sambil ngomongin topik. Judulnya individualisme. Mungkin kalian udah sering mendengar ya mengenai budaya individualis di Amerika ini ya. Orang Amerika tuh individualistis gitu kan. Statement ini bisa terdengar negatif ya. Kok kesannya kayak egois banget gitu loh, mikirin dirinya sendiri ya kan. Tapi jangan ambil kesimpulan dulu, kita bahas tuntas tentang budaya individualis di Amerika. Oke? Jangan kemana-mana. Udah kayak membaca berita ya. Sebuah website mengenai budaya, judulnya clearlycultural.com, menempatkan Amerika di posisi teratas sebagai negara yang paling individualistis di dunia. Disusul oleh Australia, Inggris, New Zealand, Belanda. So, memang kebanyakan negara-negara yang individualis ini adalah negara-negara barat ya. Ini sepatu baby, harganya $10 guys. Not bad ya. Baju baby, ini harganya $15 guys. By the way, kok nggak enak ya ngomong sambil belanja ya? Kayak terlalu distracting gitu. Jadi kurang fokus gitu jadinya. Aku cari tempat duduk aja kali ya, cari minum, terus find somewhere to sit, and then continue our topic. Jadi tadi di dalam Target ada Starbucks ya. Di luar ada Starbucks lagi guys. Orang Amerika tidak bisa hidup tanpa Starbucks. Ada di mana-mana. Akhirnya nemu tempat duduk di luar, sejuk di bawah pohon. Oke, so sampai mana tadi kita ngobrolnya? Oh, website ya, cultural.com, clearlycultural.com, yang meletakkan Amerika di urutan paling atas negara paling individualistis di dunia. So, budaya individualistis ini dibentuk oleh sifat individualisme, di mana kepentingan individu itu lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok. Jadi kepentingan aku sebagai individu itu lebih penting, yang paling penting dibanding kepentingan yang lain. So, kebalikan dari budaya individualistis ini adalah budaya kolektif ya, yang sering kita temui di negara-negara di Asia. Di mana sebaliknya, kepentingan kelompok itu lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Jadi gimana penerapan budaya ini terhadap kehidupan sehari-hari orang Amerika? So, salah satu ciri yang paling signifikan dari budaya individualistis ini adalah kemandirian. Ini make sense ya, karena kalau orang yang individualistis, otomatis dia nggak akan mengandalkan orang lain gitu. Jadi otomatis dia akan mandiri. Jadi fokus pikiran mereka adalah gimana caranya supaya aku bisa survive dengan kemampuanku sendiri. Gimana caranya supaya aku bisa sukses tanpa harus bergantung kepada orang lain. Gimana caranya supaya aku bisa sukses, supaya kalau nanti aku tua, itu aku nggak bergantung sama orang lain, gitu guys, kurang lebih. Makanya di Amerika, kalau seseorang sudah berumur 18 tahun, mereka diharapkan untuk bisa mandiri, lepas dari orang tuanya ya. Artinya meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal sendiri gitu. Meskipun pada kenyataannya nggak sesaklek itu guys. Banyak orang yang umurnya 18 tahun ke atas yang masih tinggal sama orang tua, karena mereka belum mampu untuk hidup sendiri. Kemudian orang Amerika ini pekerja keras guys. Ini adalah hasil dari budaya individualistis itu gitu. Karena mereka pengen bisa sukses ya, supaya nggak bergantung sama orang lain. Akhirnya mereka kerja keras. Seperti yang aku sebutkan tadi,
Mereka mikirnya nanti ketika aku tua, aku nggak mau bergantung sama orang lain, termasuk anak-anakku gitu. Jadi di sini umum sekali orang-orang tua itu tinggal sendiri. Kayak mertua aku itu udah hampir 80 umurnya ya, dua-duanya. Tapi masih nyetir mobil kemana-mana sendiri guys. Dan di sini ya fasilitas untuk orang-orang tua itu sangat mendukung gitu. Kayak misalnya fasilitas untuk orang tua di supermarket ya. Itu mungkin ini untuk different topic sih, cuman sekilas aja bahwa di sini itu fasilitas untuk orang-orang tua itu sangat mendukung gitu loh. Mereka mempermudah untuk orang-orang tua dan juga ibu hamil misalnya atau orang-orang yang disabled gitu untuk bisa melakukan aktivitas seperti orang-orang lain pada umumnya gitu loh. Tapi itu nanti different topic. So anyway ya seperti itu. Jadi banyak orang tua yang masih kemana-mana itu sendiri gitu. Terus mereka memilih untuk tinggal di panti jompo. Itu adalah pilihan mereka. Jadi bukan karena mereka dibuang sama anaknya gitu ya. Mereka milih untuk tinggal di panti jompo. Mereka bayar itu panti jompo. Mereka bayar perawat untuk merawat mereka gitu. Ini adalah hasil dari budaya individualisis itu guys. Tentunya ini sangat bertentangan ya dengan budaya kolektif di Asia pada umumnya. Kemudian ciri lainnya, karena sifat individualistis ini, orang Amerika cenderung untuk menonjolkan keunikan dirinya. Hasilnya adalah kompetitif. Jadi orang Amerika itu, ya mereka kompetitif guys. Baik dari segi penampilan, dari segi skill, apapun itu. Mereka cenderung untuk gimana caranya supaya mereka tuh bisa beda dari yang lain, bisa menonjol gitu loh, bisa terlihat unik. Kemudian mereka juga menghargai hak-hak individu. Istilahnya terserah aku mau ngomong apa, terserah aku mau berpenampilan seperti apa, terserah aku, pokoknya terserah aku deh, terserah aku mau ngapain gitu ya. Asalkan aku tidak melanggar hukum, aku tidak merugikan orang lain gitu kan. Bahkan orang tua pun setelah anaknya umur 18 tahun, mereka nggak bisa terlalu ikut campur sama kehidupan anaknya gitu. Karena kalau setelah 18 tahun itu sudah dianggap dewasa ya, mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kebanyakan orang tua Amerika itu mengajarkan kepada anak-anaknya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, asalkan kamu tahu konsekuensinya dan kamu bertanggung jawab atas konsekuensi itu gitu. Jadi aku pindah lokasi karena tadi baby G tantrum ya. Ini diaplikasikan juga dalam dunia profesional. Ketika kamu melamar pekerjaan di Amerika, kamu tidak akan ditanya mengenai status pernikahan kamu. Udah nikah atau masih single itu nggak akan ditanya. Nggak ada di dalam CV ya, nggak ada di dalam resume. Atau apa agama kamu. Jadi kalau kamu ngelamar pekerjaan di Amerika, kamu nggak perlu menyebutkan status pernikahan kamu, nggak perlu nyebutin agama kamu, nggak perlu nyebutin gender kamu. Bahkan foto pun ya, foto di dalam CV Amerika itu nggak diperlukan. Bahkan tempat tanggal lahir itu nggak ada guys. Jadi di resume pekerjaan di Amerika itu pada umumnya cuma nama, alamat, pengalaman kerja, education ya, pendidikan, sama skill. Itu yang benar-benar diperlukan ketika kamu melamar pekerjaan. Karena nggak boleh di sini menjudge kemampuan seseorang untuk bekerja berdasarkan umur, berdasarkan gender, berdasarkan penampilan, itu nggak boleh gitu. Yang menjadi pertanyaan aku adalah, apa benar orang-orang dengan budaya individualistis ini betul-betul hanya mementingkan dirinya sendiri? Apa betul mereka itu betul-betul nggak peduli dengan orang lain? Ada sebuah penelitian yang dipost di New York Times. Jadi mereka mengumpulkan data dari 152 negara mengenai altruism dan kedermawanan. Jadi penelitian ini mencakup hal-hal tentang keinginan seseorang untuk memberikan uang untuk charity misalnya atau untuk amal ya. Kemudian donasi darah, kemudian donasi sumsum tulang, dan juga cara mereka memperlakukan hewan. Jadi kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah bahwa negara-negara dengan individu-individu yang sukses adalah merupakan negara-negara di mana orang-orangnya banyak terlibat dalam aktivitas-aktivitas kedermawanan atau aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa orang-orang dengan tingkat kesejahteraan diri yang tinggi cenderung terlibat dalam perilaku sosial yang positif.
Rata-rata orang dari negara yang lebih individualis menyumbangkan lebih banyak uang, lebih banyak darah, lebih banyak sumsum tulang, lebih banyak donor, lebih banyak sukarelawan untuk hewan-hewan yang terlantar. Jadi hasil penelitian ini membuktikan bahwa ternyata orang-orang dari latar belakang budaya individualis itu tidak egois gitu guys. Kok bisa ya kan? Kok bisa gitu gitu. Jadi gini, jadi umumnya orang-orang dengan budaya individualis ini punya tujuan pribadi yang besar gitu. Tujuan akan kepuasan hidup yang besar. Dan dengan menjadi seseorang yang altruistik atau yang dermawan, ini meningkatkan kepuasan diri. Kalau kamu memberi, itu kamu akan menjadi lebih bahagia dan lebih puas dengan diri kamu. Itu bukan rahasia ya. Jadi orang-orang ini menjadi dermawan itu untuk kebahagiaan dirinya. Jadi tetap aja tujuannya adalah aku tadi, balik lagi ke budaya individualis tadi. Aku pokoknya aku harus bahagia, dan untuk menjadi bahagia salah satunya adalah dengan menjadi orang yang dermawan gitu. Kemudian juga budaya individualis ini memberikan cara pandang yang lebih universal. Karena budaya ini fokus kepada hak dan kesejahteraan individu. Artinya gini, jadi budaya ini tidak melihat seseorang sebagai bagian dari kelompoknya. Jadi dalam membantu orang pun, mereka tidak melihat orang yang dibantu ini adalah bagian dari kelompok tertentu, komunitas tertentu, ras tertentu. Mereka nggak melihat itu. Mereka melihat mereka sebagai individu yang utuh gitu. Kalau negara yang individualis ini adalah negara yang egois, itu nggak masuk akal. Karena banyak negara-negara barat yang budayanya individualis, tapi mereka sangat peduli dengan kesejahteraan warganya gitu. Seperti misalnya biaya kesehatan yang gratis. Ini aku nggak ngomongin tentang Amerika ya, tapi karena biaya kesehatan di Amerika itu mahal, kalau nggak punya asuransi bisa. Tapi ini Amerika pengecualian dalam hal ini ya. Tapi kayak di negara-negara di Eropa seperti di Finland, di Norway dan sebagainya, justru mereka itu sangat menyejahterakan warganya. Misalnya biaya pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis gitu loh guys. So aku rasa itu bukan sifat yang egois ya. Walaupun budaya mereka adalah budaya yang individualistis gitu. However, tidak semua orang yang dibesarkan dengan latar belakang budaya individualistis itu menjadi orang yang individualistis. Jadi belum tentu orang yang dibesarkan dengan budaya individualistis terus dia menjadi 100% individualis gitu. Sebaliknya, belum tentu orang yang dibesarkan dengan budaya kolektif terus dia akan menjadi 100% orang yang kolektif gitu. Contohnya aku aja deh, nggak usah jauh-jauh. Meskipun aku dibesarkan dengan budaya kolektif ya di Indonesia, tapi aku mengenali bahwa aku tuh punya sifat-sifat individualistis dalam diriku gitu. Dan aku yakin banyak dari kalian yang juga sama. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka sama topiknya. Let me know enaknya ngobrolin tentang apa lagi ya. Bye guys. Jangan lupa share videonya. Bye guys.